Saat terbangun dari tidurnya, Safia terheran karena dia sudah berada di tempat tidur. Astagfirullah, ini sudah hampir pagi. Safia segera berwudu. Safia lebih takut mati dalam keadaan meninggalkan salat. Sejak dia pernah terjerumus dosa, dia mulai bertekad untuk menganggap setiap hari adalah seperti hari terakhir hidup. Gil memperhatikan Safia di sofa putih seberang tempat tidur itu. Tadi pagi sekitar jam 2, dia menyuruh anak buahnya bergotong-royong untuk membawa tandu membawa Safia. Lalu mereka berpindah tidur di hotel. Sialan, kenapa aku tidak bisa lepas memikirkan wajahnya? Gil meninggalkan kamar itu, tapi beberapa langkah saja dia pergi, rasa mual itu mulai menguasainya. Terpaksa Gil kembali dan mendekati Safia. Usai salat, Safia lekas mengenakan cadarnya lagi. Takut denda 1 miliar itu. Gil kembali ke kamar dengan wajah dingin menyebabkannya. Jangan pernah lepas kadarmu. Gil takut akan tergoda dan menjadi buas saat pesona Safia menguasainya. Lebih baik kamu tertutup seperti itu daripada menggoda lelaki untuk berbuat dosa. Maaf, maksudnya apa mas? Dasar wanita bodoh. Sudahlah. Siap-siap sana. Hari Minggu ini ada acara keluargaku. Ingat, jangan katakan apapun. Kamu hanya perlu berdiri di sampingku. Iya, mas. Apa sekarang juga kita pergi? Tahun depan. Oh, dasar bodoh. Apa yang bisa dibanggakan dari wanita sepertimu? Kaluna lebih cantik dan pintar. Dia juga seorang dokter. Safia hanya bisa beristighfar dalam hati. Saat direndahkan sang suami, bulu matanya sudah basah oleh cairan kesedihan itu. Namun, dia tahan agar tidak mempengaruhi suasana hatinya. Gil masih saja ngomel seperti ibu-ibu komplek yang memarahi anaknya di pagi hari. Rasa gusar yang ia perlihatkan hanya untuk menekan cinta yang mungkin saja mulai tumbuh. Dia tidak akan mengakui kekaguman itu adalah rasa suka. 2 jam kemudian, Gil sudah mengganti pakaiannya dengan kemeja hitam senada dengan celananya. Dia selalu menampilkan wajah tidak suka jika Safia muncul. Bertolak belakang dengan hatinya yang selalu menginginkan Safia. Sudah mas. Safia menarik sedikit gamis hijau itu. Kalau saja aku tidak merasa mual, aku tidak akan membawa manusia daun sepertimu bertemu dengan keluargaku. Gil mulai lagi menyakiti hati Safia. Safia mulai membawa tasbih untuk menangkis rasa sedih dari lidah tajam Gil. Keduanya sudah dijemput dengan menggunakan mobil hitam. Gil mesem-mesem saat mengetik pesan di ponselnya. Safia sudah tahu apa yang membuat senyum menawan suaminya muncul. Pasti Kaluna. Mas, kita mau ke istana presiden. Safia ternganga. Mata indahnya juga melotot tajam saat memasuki kawasan mansion itu. Bayangkan saja di depan bangunan yang bak istana negeri dongeng berwarna putih, tampak taman bunga yang ditata rapi. Ada banyak merawatnya. Oh, keluarga kamu jual bunga juga ya? Gil tak peduli dengan pertanyaan Safia. Gil turun dari mobil. Ingat, jangan lakukan kesalahan apapun. Awas ada yang curiga. Keluargaku cukup pintar. Jadi jangan perlihatkan kebodohanmu. Aku tidak bodoh mas. Kamu selalu merendahkanku. Safia mulai geram. Rasanya dia ingin menggigit lengan tangan Gil sampai berdarah. Pertengkaran ringan keduanya tak luput dari sorot mata Giara, ibu Gil. Sayang. Giara yang sudah beruban rambutnya memeluk sang putra bungsu mereka. Sudah lama kamu tidak pulang ke rumah ini. Safia memperhatikan keluarga Gil yang banyak sekali di ruang keluarga itu. Terdiri dari orang tua, setengah baya dan anak-anak kecil juga ada di sana. Sangat hangat. Gil, ini siapa yang kamu bawa?
Giara memperhatikan mata indah Safia. Apa mungkin ini Kaluna? Bukan Mom, ini sekretaris baruku. Dia perlu kenal dengan keluargaku juga. Sekretaris. Abella pergi ke arah adiknya. Ya ampun, sejak kapan selera kamu ketutup begini? Gil sudah tahu dua kakak kembarnya Abella dan Abelia pasti akan menginterogasi Safia. Safia memperhatikan keluarga itu kompak mengenakan pakaian serba hitam. Sebuah potret keluarga harmonis. Sayangnya Safia juga merindukan keluarganya yang telah membuang dia hanya karena satu kesalahan. Ayo duduk. Kamu pasti anak ustazah kan? Abelia membawa Safia duduk di sofa putih sana. Noah bersama Giselle, abang dan ipar tertua Gil, duduk berhadapan dengan Elvander, ayah mereka. Safia, jangan di sana. Ayo di sini. Gil sudah mulai was-was kedokannya akan terbongkar. Kalau sampai dia mual karena berjauhan dengan Safia, kedoknya akan terbongkar. Siapa ini Gil? Tanya Noah yang selalu menggenggam tangan istrinya. Sekretaris baru. Gil kini menatap sang ayah yang terkenal tegas dan kejam itu. Elvander dengan guratan di wajahnya masih menyiaskan ketampanan. Meski rambut sudah beruban semua. Bahkan masih kuat karena gaya hidup yang sehat dan perawatan. Bagaimana proyek dengan Karim Group? Gil pasti akan ditodong tentang perusahaan. Kenapa Daddy ingin sekali bekerja sama dengan mereka? Padahal ada banyak proyek yang menguntungkan. Ini bukan soal proyek yang menguntungkan. Elvander menggenggam tangan Giara sang istri. Mommy, kamu suka dengan kaligrafi. Kami sudah semakin tua. Sudah waktunya untuk fokus beribadah. Romantis sekali Dad. Abella menggendong anak kecilnya. Abella masih penasaran dengan Safia. Dia mengendus hal yang tidak beres dari gelagat Gil. Kenapa kamu tiba-tiba mau sekretaris bercadar? Abella. Elvander menggelengkan kepala. Maaf, putri saya memang seperti itu. Kaluna tidak suka aku mencari yang seksi. Jadi aku terima yang bercadar saja. Gil yakin keluarganya mulai curiga. Aku akan menikah dengan Kaluna tahun depan. Tegas Gil. Safia lekas menoleh pada Gil. Hatinya perih mendengar pengumuman itu. Namun, tak bisa protes. Kecurigaan keluarganya tampak saat Gil makan. Dia memilih makan mangga muda yang asamnya luar biasa. Bel, lihat tidak si Gil? Sejak kapan doyan mangga muda? Bisik Abelia di sofa. Satu lagi. Kenapa Gil nempel terus sama sekretaris bercadarnya? Kayak pengantin baru saja. Nempel terus. Keduanya saling pandang dan mulai berpikir ada yang tidak beres dengan Gil. Sore dengan pantulan jingga keunguan yang menyilaukan pandangan Gil pada Safia. Kali ini jangan buat malu. Kamu cukup diam saja di dekatku. Aku harus bertemu CEO Karim Group. Jangan perlihatkan kebodohanmu. Gil berjalan lebih dulu masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Safia menghela nafas. Dia merapikan gamis merah batanya yang senada dengan hijab dan cadar. Mas, Tuan tunggu. Punggung Gil yang terbungkus setelan jas hitam terus berjalan. Ada di mana Tuan Furkon? Tanya Gil. Tuan Furkon ada di taman belakang. Pelayan itu mulai menunjukkan keberadaan sang CEO Karim Group. Rumah besar yang terdengar kicauan burung itu memperlihatkan desain bangunan yang berhiaskan kaligrafi. Selamat sore Tuan Furkon. Gil menjabat tangannya. Safia melihat pria dengan tubuh tambun dan berkepala plontos. Tuan Furkon sedang melakukan sesuatu di kanvasnya. Membuat kaligrafi. Ini soal kerjasama yang kami tawarkan. Gil tahu proposal kerjasama itu sudah dipulangkan beberapa kali.
Safiyah memperhatikan pria parubaya mengenakan jubah putih itu terus menggores kaligrafi di atas kanvas. Aku sudah katakan, visi misi perusahaan kita berbeda Tuan. Furqon terus melukis dengan indah ayat suci Al-Quran. Tuan, maaf. Safiyah bersuara lembut. Saya lihat ada sedikit kesalahan di penulisan surah Al-Furqan ayat 47-49 ini. Kamu tahu, pria itu berhenti melukis. Iya, seharusnya itu huruf waw bukan qaf. Ini jenis Hatsuluts, memang indah, tapi kalau salah penulisan juga akan mengubah makna. Wah, kamu tahu tentang hat. Mata indah Safiyah tersenyum. Safiyah bukan wanita biasa yang Gil bilang bodoh. Dulu Safiyah sering ikut MTQ. Menjuarai tingkat nasional dan internasional cabang hat. Ada banyak prestasi wanita itu, tapi sayang hanya satu kesalahan dia dibuang. Wah, kamu tahu juga ini surah Al-Furqan. Hebat sekali. Iya, seharusnya di bagian huruf alif ini tipis. Bisa kamu buat untuk saya? Oh, tentu saja. Saya sudah lama tidak melakukannya. Gil berbisik. Kamu jangan membuatku malu. Justru Safiyah ingin membantu Gil. Saya bisa Tuan. Tenang saja. Saya bukan wanita bodoh yang tidak tahu apapun. Safiyah sungguh geram selama beberapa hari Gil terus memanggilnya bodoh. Gil tak percaya tangan Safiyah begitu gesit untuk membuat kaligrafi. Bahkan dia hafal surah itu tanpa melihat tulisannya. Mata Gil tidak berkedip sama sekali. Ternyata dia salah. Safiyah bukan wanita biasa. Dia sangat cerdas dan pintar. Benteng pertahanan Gil kian goyah untuk menangkal serangan panah asmara. Belum lagi kecantikan Safiyah yang masih membuatnya tak bisa tidur nyenyak tiap malam. Sudah Tuan. Saya menggunakan jenis hat Diwani Jali. Masya Allah, ini sangat indah. Kamu seorang hatatah. Hafizah. Dulu saya sering ikut MTQ. Saya juga pernah ikut lomba di Timur Tengah. Tunggu dulu. Saya pasti tahu siapa saja yang ikut cabang hat ini. Sebentar, kamu pernah juara di negara mana? Maroko. Saya juara 1. Masya Allah. Bukannya kamu Safiyah Huyai? Kamu pernah masuk berita nasional itu bukan? Gil tak tahu jika Safiyah ini sosok yang berprestasi. Dia jadi merasa dirinya paling bodoh karena tak mengenal Safiyah yang penuh kejutan. Kamu bimbingan Ustadz Maulana. Kamu bukannya anak Gus Ilham. Safiyah duduk di dekat Gil. Iya, Tuan. Sudah menikah? Tanya pria itu. Sudah Tuan. Prak. Astagfirullah. Safiyah merasa kakinya sudah diinjak oleh Gil. Rasanya nyeri. Oh, sudah menikah. Siapa suamimu? Iya, saya sudah menikah. Tapi suami saya. Safiyah menoleh pada Gil. Gil gemetar dan seringkali meneguk tehnya. Suamimu kenapa? Suami saya sudah mati. Gil langsung terbatuk dan tersedak. Safiyah benar-benar kesal dengan Gil. Subhanallah. Kasihan sekali kamu. Tapi ini kabar baik juga. Safiyah melotot. Kalau saya melamarmu menjadi istri bagaimana? Gil menyemburkan teh hangat itu ke depan. Kamu mau menerima lamaran saya, Safiyah? Safiyah membeku di tempat. Tak menghiraukan kakinya yang kesemutan. Bagaimana tidak, dia dilamar di depan suaminya sendiri. Situasi macam apa itu? Terus terang saya kagum dengan wawasanmu. Kamu sangat cerdas Safiyah. Memang agak berlebihan. Matamu memancarkan keteduhan dan ketenangan. Pak Furqon terkesima dua bola mata yang sebening mutiara yang ada di dasar laut. Manik hazelnya memberikan ketegasan akan kecantikan yang tertutupi cadar.
Bapak tidak salah. Gil tak percaya berada di situasi absurd itu. Bukannya Bapak sudah punya istri? Saya melamar Safia untuk anak lelaki saya. Namanya Yusuf. Besok dia akan pulang dari Kairo, Mesir. Furqon tertawa. Kamu pasti kaget kenapa saya tiba-tiba melamarmu. Saya penganut pernikahan monogami kok. Safia hampir saja mati berdiri tadi. Saat ada pria tua bangka yang melamarnya di depan suami sendiri. Ayo, Safia. Duduk dulu. Saya akan berikan CV anak saya. Kalian ta'aruflah. Saya yakin kamu akan menjadi istri yang baik untuk Yusuf. Gil tak menyangka cadar Safia tak berguna sama sekali menutupi pancaran keindahannya. Ya, Gil akui, mata Safia yang bak bidadari bermata bening itu sudah cukup mewakilkan keindahannya. Sebentar Pak. Gil makin panas dengan pembahasan yang melenceng itu. Kita lagi bahas proposal bisnis. Bukan soal Safia. Sebentar Nak Gil. Saya ingin mengenal lebih dekat dengan Safia. Bagaimana Nak Safia? Apa kamu mau menerima tawaran ta'aruf dengan anak saya? Safia menoleh pada Gil. Dia tak tahu harus menjawab apa dalam situasi yang penuh jebakan itu. Gil juga tak percaya kebohongan mereka seperti senjata yang berbalik memporak-porandakan keduanya. Maaf Pak. Kami pergi dulu. Kalau Bapak tertarik dengan proposal bisnis ini silahkan hubungi saya. Gil berdiri. Ayo pergi. Gil bisa gila lama-lama dengan tawaran pria itu. Nak Safia, tunggu sebentar. Furqon mengeluarkan sebuah kartu nama. Anak saya sebentar lagi akan pulang. Dia akan melanjutkan kepemimpinan saya di Karim Group. Kalian bernegosiasilah dengannya. Coba dari tadi, gumam Gil. Dia sudah hampir meledak gila karena harus menghadapi pria genit pada sang istri. Lalu plot twistnya pria tua itu sedang mencari jodoh untuk putranya. Terima kasih Tuan. Sekretaris saya tidak akan menikah. Gil menarik tangan Safia. Safia mengangguk untuk pamit dengan sopan. Wajah Gil tampak murka. Deru napasnya begitu kuat dan memburu. Mas, kenapa sih? Sakit tahu. Safia merasa cengkraman tangan Gil di pergelangannya begitu kuat. Gil mendorong Safia dengan kasar ke dalam mobil. Astagfirullah. Safia merasakan bokongnya yang mendarat keras ke jok mobil. Puas kamu sekarang. Astagfirullah, Mas kenapa sih? Kan Mas yang sendiri yang gak mau akan jujur. Aku tadi mau jujur kalau aku punya suami, tapi Mas yang injak kaki aku. Tapi kenapa kamu bilang suamimu sudah mati? Kamu mau mendoakan aku mati? Safia mengulum senyum di balik cadarnya. Abisnya aku kesal sama Mas. Kalau saja Safia adalah lelaki, dia sudah menggebukinya sampai babak belur. Lain kali kamu jangan sok pintar lagi. Bikin masalah baru saja. Gil mengecek ponselnya. Makanya jangan bilang aku bodoh terus. Memangnya Mas kalau jadi aku dibilang bodoh terus gimana perasaannya? Siapa yang suruh kamu bersuara? Safia diam. Sialan, kalau bukan karena Dedi. Aku tidak akan mau mengemis pada perusahaan kecil seperti mereka. Gil menghempaskan kotak tisu. Safia mendekap sang suami. Lalu mengelus pelan dat Gil. Mas istighfar. Jangan ngamuk dong. Sabar. Anehnya elusan tangan Safia itu benar-benar bisa meredam api kemarahan Gil. Izinkan aku membantu kamu ya untuk dapat proyek kerja sama ini. Aku rasa mereka sangat agamis dan punya kegemaran yang sama dengan apa yang aku ketahui. Safia masih menempel pada Gil. Gil mendongak menatap bulu mata lentik Safia yang terus bergerak. Dia tak percaya dirinya yang bisa terhipnotis seperti boneka karena wanita bercadar itu.
Ponsel Gil berbunyi. Nama Kaluna sontak membuat Gil mendorong Safia hingga terpental ke jendela mobil. Ya Allah Mas. Kenapa? Safia merasakan kepalanya kepentok jendela. Padahal tadi Gil tak mempermasalahkan pelukannya. Apakah sesusah itu mendapatkan cinta sang suami? Pikir Safia. Halo, sayang. Gil menyuruh sang supir menjalankan mobilnya dengan tangan. Perih rasanya saat Gil menyebut wanita lain dengan panggilan sayang. Safia menoleh ke arah jendela. Bulu matanya yang lentik basah. Iya, sayang. Tenang saja. Kamu jaga kesehatanmu. Baik, baik. Gil tampak ceria dan seolah Safia tidak ada di sana. 15 menit berlalu. Safia harus menahan perasaan yang teriris kenyataan bahwa Gil tak pernah melihatnya sebagai istri yang dicintai. Usai Gil menelpon Kaluna, wajahnya kembali ke mode dingin menyebalkan. Sial, proposal ini bikin proyek lainnya jadi terganggu. Ah, Dedi. Kenapa menyulitkanku? Gil membuang map polio hijau itu. Safia mengambil map itu. Mas, aku bisa bantu kamu. Bisa apa kamu? Kalau aku berhasil untuk membuat mereka kerjasama dengan Daisy Group, bagaimana? Gil menyaksikan keteguhan di mata Safia. Baik, aku memberimu kesempatan itu, tapi kalau kamu gagal, jangan pernah protes kalau aku memanggilmu bodoh. Aku juga punya permintaan. Gil menaikkan satu alisnya. Apa permintaanmu? Kalau aku berhasil, panggil aku sayang. Dek. Jantung Gil kembali cenat-cenut mendengar hal itu. Gil terkekeh. Kamu sudah gila. Aku serius. Kamu harus berhenti memanggil wanita lain sayang dan kamu harus memanggilku sayang. Hanya sesederhana itu. Gil mulai menimbang. Dia tahu Furkon sangat menyukai kehadiran Safia. Baik.